siap untuk bersorai-sorai bagi nama Engkau. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau melihat setiap hati kami yang datang kepadamu. Dan kami percaya Engkau Allah yang mengetahui apa yang kami alami saat ini Tuhan. Tetapi kami yakin di saat kami memuji menyembah nama Engkau, kami pulang dari tempat ini Tuhan, kami merasakan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau hadir dan Engkau mau memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, sekali lagi sama-sama katakan, berdoa yang bagi nama Tuhan. Amin. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan. Amin. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Amin. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai kita bagi Tuhan. Amin. Kita mau bersuka cita di dalam Tuhan. Kita mau tetap bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita mau bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Yes. Amin. Haleluya. Amin. Yes. Amin. Yes. Haleluya. Kita mau terima sukacita Tuhan. Amin. Haleluya. Terima sukacita Tuhan. Itulah kekuatan bagi jiwa. Amin. Ku dapat rasakan kasih-Nya. Kita yang bergerak.
Silakan duduk saudara, kita mau tetap di dalam hadirat Tuhan. Kita tetap percaya di hadapan Tuhan bahwa sukacita Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Meskipun seringkali banyak masalah, pencobaan yang kita hadapi di dalam Tuhan, tetapi biarlah kita berkata bahwa Tuhan, kami tetap percaya kepada Engkau Tuhan, bahwa pertolongan Engkau tidak pernah terlambat di dalam hidup kami Tuhan, bahwa Engkau selalu menyertai hidup kami Tuhan. Kami yakin dan percaya itu Tuhan. Terima kasih Tuhan.
kebaikan-Mu. Pada pagi hari ini kami kembali memuji dan menyembah-Mu. Tuhan, kami berterima kasih anugerah-Mu berlimpah-limpah buat kami, perlindungan penjagaan-Mu sehingga kami bisa kembali beribadah pada hari ini. Dan tiba saja kami ingin dengan berita firman Tuhan, berbicaralah kepada kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya katakan bersama amin. Kita akan berkemuliaan Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Shalom. Tetap semangat. Haleluya. Dengan sukacita dari Tuhan hari ini kita bisa berkumpul kembali di rumah Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah mengikuti ibadah live streaming pada hari ini. Haleluya. Hari-hari ini kita dikejutkan dengan yang namanya dampak dari siklon tropis Seroja. Yang akhirnya kita bisa melihat dan ini membuat kita prihatin sekali. Sebagian saudara kita di Provinsi NTT menderita dan menjadi korban. Dan kita bisa melihat dan ini badai atau tofan ini ya tidak berhenti bekerja. Dan kita bisa melihat pada tanggal 10 April yang lalu ya kemarin ya, di mana dalam kedalaman 250 km ya dan 6,1 magnitudo ya. Jadi berdampak gempa mengguncang hampir mayoritas provinsi Jawa Timur ya. Jadi kita bisa melihat bahwa keadaan saudara kita menderita dan menjadi korban. Nah, saudara sekalian, sebetulnya peristiwa ini nyaris terjadi dalam kehidupan kita ya. Dan oleh karena itu saya ingin mengajak kita meneguhkan iman kita sekali lagi, menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, bahwa kehidupan kita sangat nyaris selalu menghadapi yang namanya persoalan dalam kehidupan kita. Sehingga kita membutuhkan damai sejahtera di tengah badai kehidupan ya. Damai sejahtera di tengah kehidupan. Selama kita hidup di dunia ini, kita akan menghadapi persoalan demi persoalan ya. Nah, pertanyaannya adalah lalu bagaimana dengan orang-orang yang percaya kepada Kristus? Apakah iman dan percaya kepada Kristus akan meniadakan persoalan tersebut? Bukankah Tuhan berjanji akan menyertai kita dan memberikan damai sejahtera bagi kita? Tuhan berjanji menyertai kita dan memberikan damai sejahtera bagi kita, tapi tidak berarti bahwa kita akan terhindar dari persoalan lepas persoalan. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kalau kita mengikuti Dia akan menjadikan hidup kita tanpa persoalan. Tuhan akan menyertai kita dan memberikan damai sejahtera di tengah masalah dan persoalan hidup yang akan kita hadapi. Apa yang dikatakan dalam Injil Yohanes 14 ayat 27? Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku akan kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Sekali lagi, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan dan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera yang Tuhan janjikan tidak seperti damai sejahtera yang dijanjikan oleh dunia ini. Kalau damai sejahtera yang dijanjikan oleh dunia ini adalah damai sejahtera yang semu, damai sejahtera yang bergantung kepada kondisi, kepada situasi, damai sejahtera yang akan luntur oleh persoalan
kesulitan. Bukankah Yesus berjanji, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Damai sejahtera yang Tuhan janjikan bagi kita adalah damai sejahtera yang seperti Yesus miliki. Mari kita akan lihat damai sejahtera apa yang Yesus alami, yang Yesus miliki, dan itu diberikan bagi kita. Yesus menghadapi persoalan, kesulitan, tantangan selama dia hidup. Dan damai sejahtera itulah yang menguatkan hidupnya sehingga dia mampu melewatinya. Dan kita akan belajar. Yang pertama adalah damai sejahtera yang sama yang membuat Yesus tenang dan tertidur di tengah badai angin ribut. Di dalam PowerPoint sudah ada. Dan kita mendapatkan inspirasi dari Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41. Dan kita membaca ayat 37 dan 38. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Saudara, kalau kita belajar dari Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41, kita bisa melihat bahwa sungguhnya ini sebuah peristiwa yang dialami utuh Yesus dengan murid-muridnya. Ya. Murid-muridnya dengan Yesus yang ada di perahu. Dan taufan itu datang dan mengamuk luar biasa. Tetapi kita bisa melihat bahwa Yesus sedang tidur di buritan kapal atau perahu. Jadi di bagian perahu bagian belakang. Kalau saya menjelaskan ini, sebetulnya saya sudah pernah mengalami bagaimana saya tidur di perahu bagian belakang. Ya, sebetulnya tidak enak juga, apalagi ketika taufan itu datang. Pertanyaannya, apakah Yesus tidak tahu kalau taufan itu menyerang, sedang menerpa, mengamuk luar biasa, ingin menenggelamkan perahu yang sedang ditumpangi oleh muridnya? Pasti Yesus tahu. Ya, tetapi firman Tuhan menyatakan pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Wah, lagi ada badai, lagi ada persoalan, sedang ada tantangan luar biasa, situasi kacau balau luar biasa, tapi Yesus bisa tidur. Ini kata tidur menggambarkan apa sih? Kata tidur itu menggambarkan sebuah ketenangan, silent, menggambarkan damai. Ya. Tapi bagaimana reaksi kita saat menghadapi angin ribut? Kalau kita ada di dalam perahu itu, bagaimana kira-kira? Apakah kita bisa tertidur seperti Yesus? Atau bahkan kita seperti murid-murid, "Wah guru, kita akan binasa." "Guru, kita akan tenggelam, bangun." Sementara yang lain mengekspresikan dirinya oleh karena ketakutan yang ingin terjun ke dalam itu. Bukan ke laut, saudara. Konteksnya ini danau. Karena saking takutnya luar biasa. Saya ingin mengajak kita memahami hal ini. Kalau kita ketakutan dan panik seperti murid-murid, maka Yesus akan menegur kita. Bukankah Yesus menegur mereka? Kalau kita bisa lihat dalam konteks Injil Matius dan Lukas, Yesus dengan tegas mengatakan, sampai berapa lama lagi aku di tengah-tengah angkatan yang tidak percaya? Sampai berapa lama lagi
percaya akan tetap tinggal dalam damai sejahtera. Wow, luar biasa. Tuhan memberikan damai sejahteranya bagi kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, maka jangan takut. The next PowerPoint. Saudara dikasih oleh Tuhan. Lanjut PowerPoint-nya. Yang kedua, mari kita akan lihat bahwa damai sejahtera yang membuat Yesus berjalan di atas air. Kita mendapatkan inspirasi dari Injil Markus 6 ayat 45 sampai dengan 52. Dan khusus di ayat 49 sampai dengan 50 saya membacakan ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, janganlah takut." Ini situasinya sama. Murid-murid sedang ada di perahu. Ya. Dan biasalah kalau dalam perahu, ya, ada banyak situasi yang kita bisa gambarkan. Kalau saudara pernah naik perahu atau kapal laut, lalu ini adalah tengah malam, saudara keluar dari perahu apa kapal yang besar, bisa lihat situasi pemandangan. Kalau itu adalah kapal laut, pasti laut begitu ya. Tapi bukan rawa, namanya juga kapal laut, pasti berlabuhnya di laut. Dan bisa lihat situasi malam itu. Yang terjadi pada waktu itu adalah bahwa mereka sedang hatinya gundah gulana, mereka sepertinya sedang mengalami tekanan luar biasa karena semalam-malaman mereka mencari ikan dan belum mendapat. Jadi ini menjadi sebuah gambaran bahwa mereka adalah orang-orang yang sedang menghadapi badai dalam kehidupannya. Tetapi mereka melihat ada satu oknum seseorang yang berjalan di atas air yang awalnya mereka berpikir bahwa itu adalah hantu. Jadi ada salah persepsi. Tuhan dikira hantu. Hari-hari ini ada banyak orang yang salah memahami. Seharusnya mengatakan dan percaya itu adalah Tuhan, tetapi dia berpikir itu adalah hantu. Sesosok Tuhan, oknum Tuhan itu sepertinya oknum yang menakutkan dalam kehidupannya. Kita harus bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang peduli kepada kita, Tuhan yang tidak akan sedikit-sedikit menghukum kita. Justru kasih karunia anugerahnya berlimpah-limpah dan kebaikan selalu dinyatakan bagi kita. Gambaran pada waktu Yesus berjalan di atas air, ini adalah gambaran yang luar biasa semuanya, dan akhirnya kita bisa melihat bahwa Petrus dipanggil. Simon Petrus dipanggil oleh Tuhan, betul? Dan yang luar biasa, Simon Petrus bisa berjalan di atas air. Tetapi apa yang terjadi? Simon Petrus akan tenggelam. Akan tenggelam. Kenapa? Kurang percaya, kurang beriman kepada Tuhan. Kalau Yesus bisa berjalan di atas air, saudara dikasih Tuhan bahwa Tuhan akan memberi damai sejahtera bagi kita sekarang agar kita dapat mengalami mujizatnya. Agar kita dapat mengalami mujizatnya. Gambaran bahwa Yesus bisa berjalan di atas air itu berbicara mengenai bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas hukum alam ini. Ya, jadi pengetahuan kita mengatakan bahwa kalau berat jenis benda lebih berat daripada berat jenis air, maka benda itu akan tenggelam, begitu kira-kira. Jadi kalau tubuh kita, umpamanya tubuh saya sekarang ini beratnya 73 kg. Puji Tuhan sudah turun 3 kg dari 76, ya. Dan kalau saya ada di sebuah danau, ya, maka sudah pasti saya akan tenggelam. Kalau saya akan berusaha tegak berjalan di atas danau itu, ya.
Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, ini artinya bahwa saya dan saudara harus percaya bahwa mujizatnya disediakan bagi kita yang percaya kepada Tuhan, sekalipun kita harus menghadapi badai kehidupan. Tuhan mengizinkan badai kehidupan dalam kehidupan kita. Tetapi saat kita percaya kepadanya, mengandalkannya, dan datang dalam doa kepadanya, beriman kepadanya, Tuhan menyediakan mujizatnya bagi kita. Yang percaya katakan amin. Mujizat apa? Bahkan mujizat yang tidak pernah dialami oleh saudara. Bahkan mujizat yang tidak umum, yang tidak lazim. Apa itu mujizat yang tidak lazim, tidak umum? Yang jarang orang alami. Nah, begitu kira-kira. Ya. Contohnya misalnya, mau menikah, Biasanya kalau orang mau menikah itu, biasanya dia harus buat rencana anggaran. Oh, bikin pestanya di gedung, begitu kira-kira ya. Berarti budgetnya ya sekitar di antara untuk makan dan semuanya, paket udah 100 juta. Nah, di gedung. Undangannya berapa kira-kira? Ya, lalu kebutuhan logistik yang lain apa lagi? Kalau mendatangkan keluarga, butuh transportasinya, fasilitas mereka dan sebagainya. Berarti 10 juta. Nah, begitu kira-kira. Ya. Apalagi kira-kira? Nanti untuk hospitality atau keramah tamahan untuk keluarga. Nggak mungkin dong cuma pengantin doang yang ambil paket semalam. Nah, begitu kira-kira ya. Orang tua mertua udah semalam juga di hotel. Nah, begitu kira. Berapa misalnya? 5 juta. Ada prewed sebelum pernikahan itu, ada ceprat-ceprat foto dan sebagainya. Ada budgetnya lagi. Ya. Berbahagialah bagi Bapak Ibu sekalian yang belum melewati, berdoa dengan lebih keras lagi dan berjuang dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Terus tiba-tiba yang akan menikah itu, ya, tiba-tiba dia mendapat telepon dan mengatakan telepon itu, ya, bro, ada orang sudah siapin dananya nih. Nah, begitu kira-kira ya. Loh, siapa? Padahal saya baru nabung, belum nyampe 50, baru 25 juta. Karena pernikahannya masih setahun lagi. Sudah ada yang nyiapin 100 juta. Siapa? Dan dari pihak hotel ya tidak mau beritahu karena orang itu bilang rahasia. Jadi bukan hanya lembar ujian yang ditulis rahasia, tidak boleh dibuka oleh siapapun, tapi ini pun rahasia. Nah, itu saudara, satu contohnya. Dan ini dialami oleh seorang yang bersaksi kepada saya, orang tuanya bersaksi kepada saya. Ini mujizat yang tidak lazim. Semua bisa dilakukan karena Tuhan kita, Tuhan yang bisa melakukan segalanya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Saudara, ya. Jadi kalau ada orang mengejek saudara sedang ada di tengah badai kehidupan, mumpuli saudara sedang ada di tengah badai kehidupan atau persoalan, saudara tidak perlu membalasnya dengan umpatan atau caci maki, dengan marah, dengan kecewa, nggak usah. Katakan dia haleluya, pemilik hidupku adalah Tuhan. Tuhan pasti akan intervensi, Tuhan pasti akan tolong saya. Kalau saya berharap sepenuh hati saya, dengan iman saya, dan mujizatnya disediakan bagi saya. Haleluya. Ada satu keluarga, ya, suaminya sudah mulai tumbuh tambun, begitu kira-kira. Anaknya pertama tumbuh tambun, ya, gemuk, gede badannya, ya. Lalu anak kedua juga begitu, naik motor kecil begitu. Lalu tetangganya bilang, Pak, kasihan tuh motornya tiap hari begitu, ya. Lalu bapak ini bilang, haleluya, puji Tuhan, gak apa-apa. Beli dong mobil, ya. Beli dong mobil. Bapak itu mengatakan, haleluya, amin, percaya. Dan yang terjadi, anaknya itu bilang, Papa, kenapa sih gak doa sama Tuhan? Tuhan kan bisa kasih mobil buat Papa. Namanya Tuhan kan raja di atas segala raja.
Papanya berpikir, oh benar juga ya, tapi apa iya katanya. Justru anaknya yang berdoa. Dan luar biasa besoknya, ya, ada telepon datang kepada orang ini. Ambil mobil, sudah dibelikan mobil. Ambil mobil, ya. Wah, luar biasa. Jadi, saudara yang percaya kepada Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan bisa lakukan segalanya dalam kehidupan kita. Yang penting kita percaya kepadanya. Yang ketiga, apa yang Yesus alami dengan damai sejahteranya bukan hanya dia tenang, bisa tidur di tengah badai kehidupan, ya. Yesus dia bisa berjalan di atas air. Yang ketiga adalah damai yang membuat Yesus tenang di tengah penderitaan sehingga dia bisa berdoa. Dalam Markus 14 ayat 32 sampai dengan 42 ini menggambarkan pada waktu Yesus mengajak murid-muridnya untuk berdoa di Taman Getsemani, ya, di mana tiba saatnya dia akan disalibkan, dia akan dihukum dan mati di atas kayu salib untuk seluruh umat manusia. Persoalannya, tantangannya, masalah yang dihadapi oleh Yesus ini luar biasa sekali. Kematiannya akan dihadapi, sebuah penderitaan yang besar sekali. Sehingga kalau kita bisa lihat bagaimana dia berdoa penuh dengan pergumulan. Yesus berdoa perjuangan luar biasa sampai perlu keringatnya seperti butiran darah. Tekanan, depresi yang luar biasa karena dia menderita. Jangankan di atas kayu salib yang dia akan hadapi, dia mati, ya, dihina oleh banyak orang, ya. Sebelum dia menghadapi salib saja sudah menderita. Di mana-mana dia dicaci maki. Dalam banyak kejadian dia akan dibunuh. Ini sebuah penderitaan. Ya, dia berdoa, murid-muridnya malah ngorok tidur, bangun, tidak sanggup ya kalian berjaga 1 jam aja. Ya, murid-muridnya langsung dalam sikap doa. Yesus kembali berdoa lagi, balik lagi, tidur lagi murid-muridnya. Terus sekalian, ya ini menjadi gambaran seperti nggak tahu kalau mereka sedang menghadapi penderitaan juga. Ya, tetapi Yesus damai yang membuatnya. Damai sejahtera yang membuat Yesus bisa tenang di tengah penderitaan, bahkan dia bisa berdoa. Apa doanya? Dalam Markus 14 ayat 36 katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Yesus di tengah penderitaannya, oleh karena damai sejahtera dia bisa tenang, bahkan dia bisa berdoa. Damai sejahtera yang Tuhan janjikan bukan damai sejahtera yang tanpa persoalan. Tuhan akan menolong dan memberikan damai sejahtera yang bagi kita agar kita bisa mengatasi semua persoalan kita. Mengapa kita tidak bisa tenang, bahkan berdoa saat masalah datang? Karena ketika masalah persoalan datang, kita langsung panik. Kita langsung kalang kabut sehingga tidak bisa tenang berdoa kepada Tuhan. Karena fokusnya, wow, besar ini masalah. Wow, pelik ini persoalan. Susah ini. Bukan fokus kepada Tuhan yang besar dengan kuasa yang sanggup menolong kita. Mari kita belajar apa yang dikatakan oleh Simon Petrus dalam 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasai dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kalau masalah datang, jangan panik, jangan takut. Berdoalah kepada Tuhan. Sebelum berdoa, kuasai diri supaya jadi tenang. Kalau sudah tenang pikirannya, tenang hatinya, bisa berdoa. Kalau belum tenang pikiran dan hatinya, pasti belum bisa berdoa dengan baik. Kalau kita bisa berdoa kepada Tuhan, maka apa yang dijanjikan oleh Tuhan datang dalam kehidupan kita.
Kita akan tetap alami damai sejahtera di tengah pada kehidupan kita. Karena damai sejahtera yang dari Tuhan menjadikan kita tetap tenang, membawa kita alami mujizat Tuhan memimpin kita agar kita dapat berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya, segala pujian, hormat bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya, Engkau memberikan damai sejahtera seperti damai sejahtera yang Engkau miliki ya Tuhan. Damai sejahtera yang bisa membuat Engkau tetap tenang bahkan tertidur waktu badai kehidupan itu datang, waktu angin tofan itu datang mengamuk menyerang perahu yang ada. Damai sejahtera yang Kau miliki adalah damai sejahtera yang bisa membuat dirimu tenang bahkan bisa berjalan di atas air. Damai sejahtera yang membuat engkau tenang bahkan berdoa di tengah penderitaan. Haleluya, 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 haleluya. Kami ingin meresponi firman Tuhan hari ini, bahwa kami tidak mau ada suatu hal, masalah, persoalan kehidupan kami akan mencuri damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, akan mengambil damai sejahtera yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Oh, kami tidak mau ya Tuhan. Tetaplah sekalipun pada kehidupan datang dalam kehidupan kami akan siap menghadapinya, melewatinya bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan menyediakan damai sejahtera untuk kami. Bahkan doa kami, damai sejahtera yang melampaui pikiran manusia akan memenuhi kami. Haleluya, 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 haleluya. Kami ingin meresponi firman Tuhan hari ini, bahwa sakit penyakit yang kami alami tidak akan mencuri damai sejahtera dalam kehidupan kami. Kekurangan yang dialami tidak akan mencuri damai sejahtera yang kami miliki. Tantangan bisnis yang kami hadapi tidak akan mencuri damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kami. Hubungan yang disharmonis dengan orang lain, karena orang lain yang membenci tidak akan mencuri damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kami. Haleluya, haleluya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita akan mengambil sikap meresponi positif firman Tuhan hari ini. Saudara yang ada di gereja maupun di rumah masing-masing, mari ambil sikap berdoa kepada Tuhan. Kalau ternyata saudara yang sedang mengalami pergumulan atau yang sedang menghadapi kebutuhan yang sangat mendesak, seperti yang kau mengatakan, waduh sulit hidupku, waduh masalahnya terlalu besar, jangan. Ganti fokusmu bukan kepada masalah yang besar, tapi fokusmu adalah Tuhan yang punya kuasa yang besar. Jangan fokus pikiranmu kepada peliknya masalah, tapi fokuslah dirimu kepada imanmu yang besar. Sebab imanmu yang besar akan menjadi kunci roh besar, kuasa roh besar, apa yang akan dinyatakan mujizat dalam kehidupanmu oleh Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari buka hatimu hari ini, angkat imanmu kepada Tuhan hari ini. Haleluya. Seraya kita mengajak saudara kita yang menjadi korban musibah banjir bandang di NTT, musibah gempa yang ada di Jawa Timur hari-hari ini, tidak mudah. Mari kita akan menyelami situasi yang mereka hadapi, tetapi mari kita akan mengajaknya bersama-sama hari ini, bahwa kiranya itu tidak akan mencuri damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi setiap orang percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau Tuhan mengizinkan badai kehidupan itu terjadi dalam kehidupan kita, mujizatnya Tuhan juga akan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan akan menguaskan kita. Haleluya. Mampukan kita melewati. Kalau di atas saudara hari-hari ini
Engkau sedang mengalami pergumulan khusus, baik yang di gereja maupun di rumah. Kau dan sudah menghadapi tekanan masalah khusus, dan kau boleh mengatakan, Tuhan, aku seperti gak sanggup lagi. Kau yang ada di rumah, kau sedang menghadapi sebuah sakit yang sepertinya engkau mulai bosan lagi minum obat. Sepertinya kau sudah berdoa berulang-ulang kali, belum datang juga mujizat tersebut bagimu. Saya ingin mengatakan, jangan pernah berhenti, tetap berharap kepada Tuhan. Yang kau butuhkan hari ini adalah kau akan mempertahankan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepadamu. Jangan sampai hilang, jangan sampai dicuri oleh berbagai persoalan, sakit, penyakit, penderitaan, tekanan, tantangan yang kau hadapi hari ini. Mari kita akan meminta kepada Tuhan supaya damai sejahtera yang tetap tinggal dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Bolehkah saya berdoa saudara hari-hari? Bolehkah saya berdoa saudara supaya damai sejahteranya tinggal tetap dalam hidup saudara? Itu akan menguatkan saudara, mampu saudara, sehingga kata-kata yang mengucapkan, ya Tuhan, sepertinya berhentilah hidupku hari ini karena masalah besar, tetapi diubahkan oleh Tuhan oleh karena damai sejahtera tinggal dalam hidup saudara, mengatakan, bersama dengan Tuhan aku akan melewatinya penuh dengan kemenangan, sebab mujizatnya pasti disediakan bagiku yang percaya kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Aku berdoa menyerahkan buat anak-anakmu Tuhan yang sedang menderita, anak-anakmu yang sedang menghadapi tekanan, yang sedang menghadapi persoalan, yang sedang menghadapi badai di depan dalam kehidupannya. Aku berdoa dalam nama Yesus, mengundang kembali damai sejahtera Tuhan melampaui akal pikiran manusia, tinggal tetap dalam hidupnya dalam nama Yesus. Sebab damai sejahtera Tuhan akan menguaskan hidupnya, menguaskan imannya, dan damai sejahtera itu akan mengundang mujizat Tuhan akan dinyatakan. Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk anak-anakmu ke dalam tangan kuasa-Mu yang sedang menghadapi sakit penyakit, yang sedang kekurangan, yang sedang Tuhan menghadapi kesulitan bisnis pekerjaannya, yang sedang menghadapi persoalan dalam rumah tangganya. Aku berdoa dalam nama Yesus, damai sejahtera Tuhan kembali dinyatakan dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Mengucap syukur, menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Mujizat kami undang dan dinyatakan terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini, menerangkan dalam kehidupan kami, supaya kami dengan penuh sukacita memuliakan nama Tuhan, melakukan firman-Mu, dan pada gilirannya kami akan diberkati oleh firman Tuhan, dan kami akan menjadi berkat bagi banyak orang. Segala pujian, hormat, syukur bagi nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu.